Di awal cerita diceritakan, saat ini pria berbaju hitam diliputi ketakutan. Dia tidak pernah menyangka akan menghadapi musuh sekuat itu di sini. Dalam kepanikan, pria berbaju hitam hanya bisa dengan panik memegang pedang berat di depannya. Saat berikutnya, kaki cambuk Kincen telah memukulnya dengan keras. Kekosongan tiba-tiba runtuh dan ledakan yang keras terdengar. Setelah pedang berat seperti gunung ditarik oleh kaki Kincen, itu langsung mengeluarkan suara gemetar yang keras. Dan pada saat yang sama, energi pedang yang mencengangkan melewati pedang berat dan tiba-tiba dikirimkan ke tubuh pria berbaju hitam. Teknik pedang niat membunuh. Kincen tiba-tiba mengaktifkan niat membunuh di tubuhnya. Fuff, darah muncrat seperti air terjun dari langit. Dan tubuh lelaki berbaju hitam itu langsung hancur, berlumuran darah dan berterbangan kemana-mana di langit. Dengan suara mendengung, Kincen mengulurkan satu tangan, mengambil pedang berat itu langsung ke tangannya, lalu bergoyang dan jatuh ke tanah. Ledakan. Segera setelah itu, Kincen mengangkat tangannya, dan kekuatan asli pria berbaju hitam tiba-tiba diserap ke dalam dunia yang kacau dan menghilang sepenuhnya. Pria berkulit hitam ini memiliki kekuatan laut kosmik di asalnya. Meskipun budidayanya tidak kuat, itu masih merupakan pelengkap yang bagus untuk Kincen sekarang. Setelah melakukan semua ini, persepsi Kincen jatuh pada pedang berat di tangannya. Saya harus mengatakan bahwa pedang berat ini sangat bagus dan mengandung kekuatan luar biasa. Ini adalah harta detasmen setengah langkah. Meskipun jauh lebih rendah daripada pedang berkarat misterius, tetapi jika senjata ajaib seperti pedang berkarat misterius tidak dikeluarkan sekarang, sebaiknya jangan dikeluarkan terlebih dahulu. Dengan pedang berat ini, Kincen memiliki senjata yang berguna untuk saat ini. Tidak buruk. Kincen mengangguk puas dan menyingkirkan pedang berat itu. Lalu dia mengangkat tangannya dan senjata ajaib luar angkasa pria berbaju hitam dan pria berbaju putih jatuh ke tangannya. Ketika kesadarannya menyapu senjata ajaib luar angkasa kedua orang ini, Kincen terkejut. Di antara senjata sakti lawan, terdapat tumpukan kristal kosmik. Kebanyakan darinya adalah kristal kosmik tingkat rendah seperti yang diberikan oleh Pang Muling. Akan tetapi selain itu, ada beberapa yang jelas-jelas berada di atas kristal kosmik tingkat rendah. Jumlahnya hanya beberapa ratus kristal. Namun, aura yang dipancarkan ratusan kristal kosmik ini tidak jauh lebih lemah dibandingkan aura puluhan ribu kristal kosmik. Kincen tiba-tiba mengerti bahwa ini seharusnya adalah kristal kosmik tingkat tinggi di atas kristal kosmik tingkat rendah. Dan kemungkinan besar itu adalah kristal kosmik tingkat menengah. Kincen langsung sangat gembira. Dengan kristal kosmik kelas menengah ini, kemungkinan besar budidayanya akan sepenuhnya stabil dalam waktu singkat. Dan pada saat itu, dia tidak akan takut dengan orang-orang kuat di laut kosmik ini. Selain itu, senjata ajaib luar angkasa kedua orang itu juga memiliki beberapa ramuan dan harta karun lainnya. Tetapi Kincen belum mengetahuinya. Ketika Kincen terkejut, pria di sampingnya melihat Pang Muling dengan kepala tergantung di benua kuno dan memegang cambuk spiritual. Dia benar-benar bingung dan memandang Kincen dengan tidak percaya. Ini apa yang baru terjadi? Mengapa kedua orang itu terjatuh dalam sekejap mata? Kamu? Pang Muling menatap Kincen dengan tatapan kosong. Ada apa? Kincen menatapnya dengan bingung. Kedua orang ini, maksudmu mereka ceroboh dan aku mengambil kesempatan itu untuk menyerang dan membunuh mereka. Keberuntungan kita barusan sangat bagus. Jika mereka tidak ceroboh, mungkin aku akan melakukannya dan dibunuh mereka dan akan mati di tangan mereka, kata Kincen dengan rasa takut yang masih ada. Pang Muling terdiam. Bisakah kamu menjadi berpura-pura lagi? Dengan sikap Anda yang membunuh lawan dengan 3 pukulan
Bagaimana lawan bisa membunuh Anda? Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu mereka adalah satu kelompok sekarang? Kinchen bertanya dengan cemberut. Faktanya, dia merasakan ada yang tidak beres di antara mereka berdua begitu dia menemuinya. Tetapi, dia tidak punya waktu untuk mengingatkan mereka. Tanpa diduga, Pang Muling sendiri yang mengenalinya. Pang Muling kembali sadar, menyimpan hartanya, dan berkata dengan nada menghina. Siapa yang menyuruh orang ini mengatakan bahwa dia dari Anyo Mansion? Dia berpura-pura dari Anyo Mansion di depanku. Dia benar-benar buta. Saya pikir dia berasal dari Anyo Mansion. Saya sangat mudah ditipu. Dan Anda ingin merampok saya? Ya, Anda sangat berani. Itu benar. Kemudian Pang Muling memandang Kinchen dengan mata panas. Benda-benda di senjata ajaib luar angkasa mereka, bisakah Anda meminjamkannya kepada saya? Kinchen segera tahu bahwa Pang Muling tertarik dengan senjata ajaib luar angkasa keduanya. Setelah memikirkannya, Kinchen segera mengeluarkan senjata ajaib luar angkasa tersebut dan menyerahkannya kepada Pang Muling dalam sekejap. Dan berkata, ini dia. Harta kedua orang tadi adalah setengahnya untuk kita masing-masing. Melihat Kinchen, dia menyerahkan tanpa ragu-ragu. Senjata ajaib luar angkasa diberikan kepada dirinya sendiri. Pang Muling tertegun sejenak. Apakah kamu benar-benar bersedia memberikannya kepadaku? Dia melirik senjata ajaib luar angkasa dan segera melihatnya. Di sana ada puluhan ribu kristal kosmik dalam senjata ajaib luar angkasa ini. Bahkan, ada 1 atau 200 kristal kosmik kelas menengah. Dan orang ini bersedia menyerahkannya. Tentu saja, kita baru saja membunuh kedua orang itu, kata Kinchen dengan santainya. Beberapa kristal kosmik bermutu tinggi langsung muncul di tangan Pang Muling, dan dia berkata, apakah kamu tahu apa ini? Kinchen berkata, jika tebakanku benar, ini pasti kristal kosmik kelas menengah kan? Tahukah Anda bahwa 1 kristal kosmik tingkat menengah setara dengan 100 kristal kosmik tingkat rendah? Dan energi yang terkandung dalam kristal kosmik tingkat menengah jauh lebih kuat dan murni dibandingkan kristal kosmik tingkat rendah, kata Pang Muling. Saya bukan orang bodoh, bagaimana mungkin saya tidak melihatnya, Kinchen berkata dengan ringan. Tetapi karena kita membunuh 2 orang ini bersama-sama, maka harta ini secara alami akan menjadi setengah milik Anda. Ini adil. Tapi kamu membunuh mereka semua, kata Pang Muling. Kinchen menggelengkan kepalanya. Kamu juga melakukannya, kita bersama sekarang. Jadi tentu saja itu milikmu. Oke, jangan banyak bicara. Ayo cepat pergi dari sini dan cari tempat. Saya harus menyerap kristal kosmik yang saya peroleh sebelumnya, kata Kinchen. Faktanya, dia merasa bahwa puluhan ribu kristal kosmik tingkat rendah dan ratusan kristal kosmik tingkat menengah yang tersisa di senjata luar angkasa sudah cukup untuk dia serap untuk saat ini. Jadi, dia mengeluarkan setengahnya. Di tempat seperti laut semesta, dia tidak terbiasa dengan tempat itu. Setidaknya, Pang Muling adalah orang yang baik. Dengan dia mengikutinya, dia akan jauh lebih berguna daripada beberapa kristal alam semesta. Begitu dia selesai berbicara, sosok Kinchen bergoyang dan terbang ke kejauhan. Melihat sosok Kinchen yang pergi, Pang Muling menatap kosong. Tiba-tiba dia tersenyum, seolah dia sedang memikirkan sesuatu, dan berkata, orang ini benar-benar idiot. Saat dia mengatakan ini, Pang Muling tersenyum dan melanjutkan mengejarnya. Jika kamu ingin menyerap kristal kosmik, ikutlah denganku, dan aku akan membawamu ke suatu tempat. Pang Muling menyusul Kinchen dan membawanya terbang ke suatu arah. Beberapa jam kemudian, Pang Muling membawa Kinchen ke puncak gunung yang landai dan menemukan sebuah gua di puncak gunung tersebut. Keduanya memasuki kedalaman gua. Pang Muling berdiri di pintu masuk dan berkata, ini adalah gua yang saya temukan secara kebetulan sebelumnya. Anda berlatih di dalamnya dan saya akan melindungi Anda.